البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah, kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi astabahullah, yaitu pendidikan anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, halaman 41 barakallahu fikum. Poin yang ke-29 kata beliau, mujalasatu ahli ilm wassalah. Termasuk mendidik anak yang baik adalah apa? Yaitu memilihkan anak tersebut agar duduk dengan ahli ilm dan orang yang baik. Jadi jangan sampai salah alamat, jangan sampai salah menempatkan anak kita di dalam belajar. Jangan dibiarkan anak kita duduk dengan ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu dunia. Jangan. Sejak kecil kita kenalkan ahlul ilm, sejak kecil kita arahkan agar duduk di majelisnya ahlul ilm, di majelisnya orang-orang yang saleh, walaupun belum menjadi orang saleh. Karena kita menyerupai orang saleh itu walaupun kita bukan mereka, itu bagus. Sebutkan dalam pantun yang sangat indah itu, fatashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya serupailah orang-orang para salaf, serupailah mereka walaupun kamu enggak seperti mereka, karena menyerupai orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Paham ya? Jadi menyerupai para salaf, mencontoh para salaf walaupun kita bukan para salaf, itu keberuntungan. Karena apa? Karena para salaf sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Fatashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka serupailah mereka para salaf, ahlul ilm, ahlus salah, walaupun kamu bukan seperti mereka. Karena menyerupai mereka itu adalah apa? Menyerupai orang-orang yang mulia itu falahu, keberuntungan. Bisa dipahami? Nah, di sini poin yang akan kita baca ini adalah apa? Mendudukkan anak kita itu dengan ahlul ilm dan orang-orang saleh. Maksudnya apa? Ditempatkan pada tempat yang baik agar terpengaruh kebaikan mereka. Jangan salah alamat. Kita punya anak, kita sekolahkan sekolah umum misalkan, sekolah ikhtilatiyah campur baur laki-laki dan wanita bukan mahramnya misalkan. Itu nanti akan tumbuh dewasa dalam kondisi apa? Tidak paham mana yang maksiat, mana yang taat, tidak paham mana yang halal, mana yang haram. Itulah bahayanya. Makanya sejak dini, sejak kecil kita arahkan, kita ajak mereka ke duduk dengan ahlul ilm, orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga duduk dengan orang-orang yang saleh. Mafhum? Nah, karena apa? Karena pertumbuhan anak itu sangat apa? Sangat berpengaruh. Ketika apa? Teman duduknya jelek pun dia akan tumbuh dalam kondisi jelek. Seperti itu. Kita lihat, ja'a fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, datang dalam sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah anhu, Abdurrahman Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yattabi'una majalis adh-dhikr fa idza wajadu majlisan fihi dhikrun qa'adu ma'ahum fayaqulun rabbi fihim fulanun 'abdun khatta'un inna marra fajalasa ma'ahum qala fayaqul walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Lihat ini, bermodalkan duduk dengan orang saleh, dia mendapatkan doa ampunan. Kita artikan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki apa? Memiliki hamba-hamba dari kalangan malaikat sayyaratan, yang suka keliling. Sayyarah artinya bukan mobil ini ya, para malaikat yang suka keliling. Kenapa mereka keliling? Mencari, yattabi'una majalis dzikr, mencari majelis dzikir, majelis ilmu. Kapan ada majelis ilmu, nah malaikat singgah di situ. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun,
Maka apabila mereka para malaikat menjumpai majelis di dalamnya ada zikir, zikir itu maksudnya adalah menyebut nama Allah, mengingat Allah, qala Rasul, ilmu yang diajarkan di situ, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an sunnah, qa'adu ma'ahum. Para malaikat duduk bersama mereka. Dalam riwayat yang lain bagaimana? Para malaikat meletakkan apa? Sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Lihat itu. Karena ridha bima yatlub, senang dengan apa yang dicari oleh hamba tadi. Ketika antum dan kita hadir di majelis ilmu, yang dicari apa? Dunia apa akhirat? Akhirat. Nah, malaikat senang di situ. Karena apa? Hamba-hamba tersebut duduk di majelis ilmu mencari akhirat. Ridhan bima yatlub. Innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para pencari ilmu karena senang dengan apa yang dia cari. Bukan dunia dicari. Iya kan? Kalau antum di sini mencari dunia nggak dapat. Kenapa? Karena setengah jam, 1 jam, mungkin kalau di luar sana jualan laku. Harta banyak di sana. Uang ngalir. Tapi kalau di majelis ilmu yang kita harapkan adalah akhirat. Karena akhirat yang kita dapatkan, dunia pun dapat. Secara apa? Otomatis. Tapi bukan murni mencari dunia. Kita lihat di sini. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, fihim fulanun abdun khatta'un. Di dalam majelis itu ada si fulan, hamba yang suka berbuat kesalahan. Malaikat langsung ngecek, meneliti, ternyata di dalam majelis itu ada orang yang kurang baik dia. Tapi dia karena duduk di majelis ilmu dapat keutamaan. Lihat ini. Innama marra fajlas ma'ahum. Hanya saja orang tadi awalnya lewat, orang yang kurang baik ini, orang yang banyak kekeliruan ini lewat, kemudian duduk bersama mereka, duduk bersama ahlul ilm, duduk bersama apa? Orang yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahu ghafartu, maka aku telah memberikan ampunan untuknya. Masya Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak membuat sengsara teman duduk mereka. Jadi teman duduknya orang baik semua kan? Teman duduknya orang baik, teman duduknya orang yang mengajarkan ilmu, teman duduknya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang kurang baik lagi karena duduk di situ mendapatkan imbas kebaikan juga. Didoakan apa? Walahu ghafartu, sungguh aku telah memberikan ampunan untuknya. Padahal teman mampir. Bayangkan, bermodalkan mampir, marro lewat, mampir, duduk bersama ahlul ilm. Duduk bersama apa? Ahlul ilm wassalah. Masya Allah, keutamanya besar. Di sini berarti kita ambil kesimpulan, anak kita walaupun kecil, kadang-kala kita ajak di majelis ilmu itu, walaupun belum bisa mengambil faedah, itu biar terbiasa mendengarkan kajian ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga setelah tertanamkan di benak mereka itu kebaikan, nanti ketika tumbuh besar dia akan senang dengan ilmu. Berbeda halnya kalau anak kita sejak kecil dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari tempat-tempat kajian misalkan, itu nanti tumbuh besar pun pengennya di luar. Paham ya? Pengennya pun di luar. Nah inilah pentingnya yang namanya apa? Pendidikan anak. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi atsabahullah, dalal haditsu ala istihbabi akhdil aulad ila majalis ahli al-ilm was-salah. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya membawa anak-anak ke majelis ahlul ilm was-salah, majelisnya para ulama dan orang-orang yang saleh. Lihat itu, diajak nggak masalah. Di masa kecil dia belum paham, belum bisa mengambil faedah, belum bisa mencatat faedah, tapi biar terbiasa mendengarkan, akhirnya ujung-ujungnya setelah tumbuh dewasa, tumbuh besar, dia akan cerita ternyata nikmatnya di majelis ilmu. Sejak awal memang kita didik situ. Paham ya? Jangan malah disekolahkan sekolah umum, diajari nyanyi di sana, diajari sumpah setia kepada negara, ya kan? Demi bangsa dan negaraku. Oh, demi bangsa dan negaranya apa? Demi Allah. Sumpah demi Allah kan? Man kana halifan falyahlif billah. Lihat ini. Barang siapa bersumpah hendaknya sumpah dengan menyebut nama Allah. Kok demi bangsa dan negara itu? Sumpah dengan siapa itu? Iya kan? Belum diajari nanti apa? Pramuka, tepuk pramuka, ya kan? Kemudian berjam-jam hormat dengan apa? Kain yang dikerek itu, kain yang apa? Yang dikibarkan, kuat dia berjam-jam hormat seperti itu. Tapi sholat 5 menit malas. Bayangkan itu.
Nah, kemudian hening cipta, tahu hening cipta itu? Hening cipta nundukkan kepala itu kadang lebih dari 1/4 jam kuat ya. Tapi kalau sholat baru 10 menit dah kepanasan. Itulah perbedaan dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Makanya anak kita sejak dini itu kita arahkan, diambil anak-anak kita agar duduk di majelis ilmu. Lihat Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Ibunya waktu itu membawa Anas bin Malik di majelisnya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mendapat gelar apa? Khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah SAW. Kurang lebih berapa tahun? 10 tahun, bayangkan. Duduk setia mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas, tua atau muda? Muda beliau, duduk setia mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Akhirnya beliau digelari apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya sejak kecil pun kita ajak ke masalah dengan cara apa? Nah, tentunya kita arahkan, kita bimbing, ya kan? Nah, sabar. Kita lihat lil iktibas min hadihim wa samtihim wa adabihim, agar anak itu bisa mengambil, iktibas itu mengambil dari petunjuk ahlul ilm dan akhlak ahlul ilm dan adabnya ahlul ilm dan orang-orang saleh, wal timasil barakah fi majalisihim atau fi mujalasatihim, dan juga agar mencari keberkahan di dalam duduk bersama mereka. Ada berkahnya. Al barakatu ma'as sunnah, keberkahan itu bersama apa? As-sunnah. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Lihat itu. Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, kemudian mereka membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, apa kata Rasulullah SAW? Melainkan malaikat akan menurunkan rahmat, kasih sayang, ketenangan hati, kemudian meliputi mereka para pencari ilmu tadi, dan Allah telah menyebut-nyebut namanya di sisinya. Bayangkan itu. Allahu musta'an. Karena apa? Yang dicari ilmu. Kita lihat, fahumul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah sekelompok kaum yang teman duduk mereka tidak akan menyengsarakan mereka. Gara-gara teman duduk, lihat ini, dapat apa? Imbas baiknya. Masya Allah. Makanya kalau anak kita salah alamat, salah dalam mendidik, temannya teman orang jahat, teman orang nggak jelas, ya kan? Itu bahaya sekali pengaruhnya. Paham ya? Pengaruhnya itu bukan dunia aja, bahkan nanti bisa dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Paham? Seharusnya dia saleh menjadi toleh, seharusnya dia baik menjadi buruk. Bayangkan, teman duduk, pastikan apa? Kita bisa selektif dalam memilihkan teman duduk. Lihat ini, didudukkan, diajak duduk di majelisnya ahlul ilm. Nah, kita lihat berikutnya. Wa ala hada madas salaful abrar, dan di atas pendidikan seperti inilah telah berlalu para pendahulu kita yang baik. Pantunnya, seorang penyair berkata, madas salaful abrar ya'bitu dzikruhum fasiru kama sara 'ala dahri wasna'u. Artinya, telah berlalu para pendahulu kita yang mulia, yang senantiasa penyebutan nama mereka mengeluarkan bau yang harum. Ya enggak? Ketika kita menyebutkan nama para salaf, harum enggak bau mereka? Maksudnya harum enggak nama mereka? Harum. Karena para salaf mereka apa? Sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah, kebaikan. Fasiru kama sara 'ala dahri wasna'u, maka berjalanlah kalian sebagaimana jalannya para salaf dalam kebaikan, dan berbuatlah. Wa mal fakhru bil madhi idza lam yakun lahu min al hadir zahi bina umur muraffa'u. Artinya, tidak ada artinya berbangga-bangga dengan orang terdahulu apabila tidak ada bangunan yang tinggi. Maksudnya bangunan yang sifatnya apa? Mencontoh mereka dari orang-orang yang apa? Datang setelah mereka. Jadi kalau cuma berbangga-bangga dengan orang pendahulu, orang-orang dulu, nenek moyang dulu, kalau nggak ada apa cerminannya dari para salaf, nggak ada apa, nggak ada artinya berbangga-bangga dengan itu. Paham? Nah, Qala Saleh bin Ahmad Hanbal, lihat ini, berkata putranya Ahmad bin Hanbal, Saleh rahmatullah alaih, kana abi, lihat bagaimana Imam Ahmad mendidik anaknya. Kana abi yab'atsu khalfi idza ja'ahu rajulun zahid aw rajulun mutakasyif
li anzura ilaihi yuhibbu an akuna mislah. Lihat. Dulu bapakku, kata siapa ini? Saleh. Saleh ini putranya Imam Ahmad. Dulu bapakku, itu seringnya apa? Mengutus orang di belakangku apabila datang kepadanya. Barakallahu fiik, salah seorang yang zahid, yang hidupnya sederhana, zuhud, auratul mutaqasyif, atau seorang yang sederhana hidupnya, mutaqasyif sederhana hidupnya, zahid zuhud, agar aku apa? Li anzura ilaih, agar aku melihat orang tersebut. Yuhibbu, bapakku seneng, an akuna mislah, kalau aku itu menjadi seperti dia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal senang kalau Saleh ini, putranya ini, menjadi seperti orang yang hidupnya sederhana tadi itu. Karena apa? Karena bapaknya pengen anaknya ini agar apa? Menjadi yang baik itu. Pahamnya? Lihat itu. Sampai mengutus orang yang ngikutin. Seperti itu. Mafhum? Kita lihat pantunnya yang terakhir. Alaika bi ahlil ilmi farghab ilaihim yufiduka ilman kai takuna alima. Wajib atasmu duduk dengan ahlul ilm. Penting ini ya, ahlul ilm, para ulama, ahli sunnah wal jamaah, yang mereka apa? Menyandarkan ucapan mereka dan fatwa mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pastikan kita tidak terlepas dari bimbingan para ulama rabbaniyin, tidak terlepas dari arahan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Farghab ilaihim, maka pergilah kamu kepada mereka. Yufiduka, niscaya mereka akan berikan faedah kepadamu, ilman, dengan ilmu, kai takuna alima, agar kamu menjadi orang yang berilmu. Lihat itu. Paham ya? Duduk dengan orang saleh, dengan ahli ilmu, belajar di hadapan mereka, niscaya orang tersebut akan menjadi orang yang berilmu juga. Wa yahsibu kullun nasi annaka minhum. Lihat. Setiap orang, setiap manusia akan mengira kamu itu di antara mereka. Kamu itu termasuk di antara mereka. Orang mengira si fulan ternyata ahlul ilm juga. Padahal dia karena duduk bersama ahlul ilm, berarti mendapatkan apa? Bau yang harum itu loh. Namanya harum karena dia duduk bersama ahlul ilm. Jadi pahami? Wa yasibu kullun nasi annaka minhum. Dan setiap manusia akan mengira bahwasanya kamu itu termasuk ahlul ilm. Idza kunta fi ahli rasyadi muqima, apabila kamu tinggal di tengah-tengah orang yang memberikan bimbingan. Maksudnya tengah-tengah ahlul ilm. Kami yang muqimah itu tinggal artinya. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya anak kita bermodalkan dekat-dekatan dengan ahlul ilm, dekat di majelis ilmu, walaupun dia belum menjadi ahlul ilm, itu sudah mendapatkan keberuntungan. Fatashabbahu illam takun mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka, itu para salaf, walaupun kamu bukan seperti mereka. Karena menyerupai mereka itu, menyerupai orang-orang yang mulia itu, falahu, keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil adabnya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.